Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kita nyatakan syukur dan pujian kita saat pagi hari ini di bulan yang baru. Kita boleh membawa penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita nyatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Aku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap kami yang melayani boleh Tuhan pakai dan Tuhan boleh memberi kesempatan bagi setiap kami. Kami percaya bukan sesuatu karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bawa hidup kami saat pagi hari ini untuk boleh menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, bahkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersorak memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kembali kita akan bersorak kembali. Kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Segala
Pujilah Tuhan, biarlah Tuhan boleh dipermuliakan. Sebentar kita akan dengar firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dengan satu pujian. Kita katakan, hidupku menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan
salib-Mu yang telah mengerjakan setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa hidup kami mau menggenapi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari, kami semakin mengerti Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tapi benar-benar tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pemberitaan kebenaran firman ini kami serahkan sebagai tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Gembala Pendeta Febe Asri dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah mulai menginjak bulan keempat di tahun yang baru ini oleh karena kemurahan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan mengingat kembali, merayakan kembali bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, bahkan dia juga bangkit, tidak terus ada di dalam kuburan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar kembali ya firman Allah di dalam Yesaya. Coba kita lihat Yesaya pasal 43. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 15 saya akan bacakan. Yesaya 43 ayat 11 sampai ayat 15. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusku yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ayat 15. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ya. Kalau kita melihat dari pembacaan dalam Yesaya ini seperti tema yang saya akan sampaikan, ya, penebus manusia yang maha besar. Haleluya. Kalau saudara perhatikan di ayat 11, dikatakan di ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Menunjukkan bahwa Tuhan itu juru selamat. Tuhan yang kita sembah itulah juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yaitu saudara, untuk keselamatan kekal sesudah mati. Ya. Itu keselamatan yang kita terima, yaitu keselamatan kekal sesudah mati, salah satunya. Nanti kita akan melihat juga
bahwa keselamatan untuk selama kita hidup di dunia juga. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ayat ini seringkali dibaca di Natal ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya katakan ya, untuk keselamatan kekal sesudah mati. Memang tidak bisa dicek dalam hidup sesudah mati ya. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya, dikatakan oleh firman Allah akan selamat. Firman Tuhan berkata hanya ada satu juru selamat. Satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hanya Dia. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan kalau tidak melalui aku, Dia tidak akan sampai kepada Bapa. Saudara, hak asasi ya, semua manusia berkata itu hak asasi ya, hak asasi kita. Berarti setiap orang ya menentukan kepercayaannya sendiri-sendiri. Ya. Juga Tuhan menciptakan manusia dengan hak seperti ini. Memilih dari dirinya sendiri. Jadi harus punya prinsip dari dirinya sendiri. Setiap orang menentukan kepercayaannya sendiri-sendiri. Ya. Saudara, dikatakan tadi juru selamat untuk kekal sesudah kematian. Juga yang kedua, juru selamat untuk hidup dalam dunia sekarang. Ya. Orang yang sungguh-sungguh harap Tuhan dan memenuhi syarat-syaratnya, melakukan apa yang firman Allah mau, dia akan mengalami juga pertolongan Tuhan sebagai juru selamat dalam dunia sekarang. Yaitu dalam semua problema kita, dalam masalah kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita akan mengalami ya pertolongan dari juru selamat tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah tidak terbukti, bahkan lama ya, lama belum menjawab, sebab harus dengan iman ya. Seperti Israel, saudara ya. Kalau kita tahu ceritanya Israel, bagaimana dikatakan Allah mau bawa mereka keluar ke negeri perjanjian. Tetapi negeri perjanjian itu tidak datang-datang sampai 40 tahun. Karena apa? Karena dikatakan orang Israel protes kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16 ayat 13. Bilangan 16 ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ini keadaan orang Israel, saudara ya. Waktu itu protes kepada Tuhan.
Padahal Allah ingin memimpin mereka, ingin menyertai mereka, membawa mereka ya kepada tempat perjanjian tadi yang penuh dengan susu dan madu dan sebagainya. Tetapi nggak datang-datang sampai 40 tahun baru mereka nyampe di situ. Tapi sudah generasi yang baru. Banyak mereka mati di padang gurun. Mereka-mereka yang protes kepada Allah. Ini karena salah mereka. Ya, padahal saudara, mereka juga sudah pernah mengalami mujizat-mujizat ya, waktu mereka ada di Mesir. Ada 10 bala ya di Mesir. Bagaimana mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Belum lagi mereka juga alami mujizat mereka harus menyeberang laut Kolsom. Bagaimana mereka juga ya, Allah kirim mana setiap hari untuk mereka makan. Dikirim dari sorga. Mana turun setiap hari untuk mereka. Itu bukti yang lebih dari cukup sebenarnya bagi orang Israel. Mereka sudah alami banyak mujizat Tuhan. Tetapi itulah manusia. Mereka masih mempersalahkan Allah. Saat mereka belum melihat itu tanda-tanda mereka akan sampai ke tempat perjanjian itu. Mereka ngomel, mereka marah kepada Tuhan. Belum cukupkah engkau berkata seperti itu kepada Allah? Nah saudara, tetapi ini karena mereka keras hati dalam dosa. Mereka tidak bisa percaya dan mereka banyak yang binasa di padang gurun. Ya, generasi mereka banyak yang mati di padang gurun. Hanya generasi yang muda yang akhirnya masuk ke negeri perjanjian tersebut. Kita akan terpelihara. Amin. Kita akan aman. Kita akan dipimpin oleh Roh. Bahkan bisa mengalami rencana Allah yang paling indah di dunia ini. Haleluya. Sebelum kita sampai kepada kekekalan, di dunia ini pun kita akan mengalami banyak mujizat-mujizat, mengalami rencana Allah yang paling indah di dunia. Dan hasilnya itu untuk kekal nanti. Puji Tuhan. Kalau kita lanjut kepada pembacaan kita tadi dalam Yesaya, ya, dalam Yesaya pasal 43 di ayat 12. Ayat 12, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Dikatakan di sini, kamulah saksi-saksiku. Kita jadi saksi dari Allah yang hidup. Luar biasa saudara. Biasanya Tuhan itu yang jadi saksi, ya, jadi saksi kita atas segala perbuatan kita. Tetapi sekarang heran, kita yang menjadi saksi dari Tuhan. Tetapi bukan untuk mengadili Tuhan, jauh dari itu saudara, ya. Siapa kita mengadili Allah? Melainkan untuk bukti bagi kita sendiri, ya, dan orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Allah yang hidup dan maha kuasa. Kamu menjadi saksi-saksi, saksiku dikatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani selama ini adalah betul-betul Allah yang hidup dan maha kuasa. Dia menolong ya semua segi hidup kita. Haleluya. Ya, kita jadi saksinya untuk menyelamatkan orang-orang lain. Roh Kudus akan mengurapi kesaksian kita sehingga mereka bisa percaya juga kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga bisa alami keselamatan yang kita alami selama ini. Mungkin dia ada di sekitar keluarga kita. Ada di seisi rumah kita, atau ada di lingkungan kita, dalam pekerjaan, dalam keadaan di mana kita berada. Mungkin mereka ada di sekitar kita.
Sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi bagi mereka. Sehingga mereka juga bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa disebutkan Allah asing? Dikatakan bukan Allah asing yang membawa kamu, yang mengeluarkan kamu, yang menyelamatkan kamu. Bukan Allah asing. Mengapa disebutkan Allah asing? Sebab saudara, iblis itulah Allah asing yang terus mau masuk ya dalam hidup manusia untuk membinasakan. Ya, coba kita lihat dulu pembacaan kita Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya dikatakan mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi Allah asing beda, si iblis ya. Dia ingin membawa orang-orang percaya ya menjadi orang-orang yang binasa, yang keluar dari Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah ayat tadi dikatakan Allah berkata, bukan Allah asing yang membawa kamu keluar. Ingat, bukan mereka. Tetapi akulah, kata Yesus, akulah Allahmu yang membawa kamu keluar. Haleluya, yang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Ya, saudara, firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa Dia adalah juru selamat. Dia Allah yang menyelamatkan kita baik untuk kekekalan maupun selama kita masih ada di dunia ini. Itulah sebabnya ayat ini mengingatkan saya dan saudara, jangan ada Allah lain, haleluya, yang kita kagumin, yang kita sembah, yang kita puja, ya, yang kita harapkan untuk dapat menolong kita selain Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa, ya, jangan lupa, ingat terus, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, haleluya. Jangan sampai uang ya atau juga dosa atau kesukaan dunia ini atau kepujian yang fana menjadi Allah kita yang patut disembah ya. Berapa banyak mungkin tanpa sadar orang sepertinya dia menyembah kepada uang, kepujian yang fana dan sebagainya. Ya, sebab mereka lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita kembali kepada pembacaan kita Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 13. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Haleluya. Dikatakan di sini, juga seterusnya aku tetap Dia. Yang tidak ada yang dapat melepaskan dia dari tanganku. Berarti saudara, ini jaminan bahwa Tuhan akan bekerja mengolah orang yang mau diolah. Haleluya.
Allah akan mengerjakan dalam hidup seseorang yang mau dikerjakan oleh Allah. Ya, aku tidak akan melepaskannya, dikatakan. Aku tetap Dia. Tidak ada siapapun ya yang bisa mencegah Allah daripada kehendaknya. Semuanya pasti jadi. Apa yang Allah mau, kehendaknya pasti jadi. Manusia mau baik, mau jahat, segala kehendak Allah pasti jadi. Semuanya pasti jadi. Apa yang Allah mau, apa yang menjadi kehendaknya. Gak ada yang bisa mencegah Allah. Sebab Allah adalah Maha Kuasa. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang melakukan segala perkara dalam hidup seseorang. Dan juga Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Saudara, dalam Lukas pasal 1, coba kita lihat Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa berkata amin. Amin saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti Allah bisa melakukan segala apapun yang Dia kehendaki. Gak ada yang bisa mencegahnya. Puji Tuhan. Allah itu suci. Ya. Beda dengan Allah asing tadi, iblis. Ya, dia jahat, dia dosa. Ya, dia ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Ya, saudara. Kalau Allah kita adalah Allah yang suci, ya, kesuciannya, ya, haleluya, tidak ada tandingannya, karena Dia memang suci dan kesuciannya itu pasti akan membuat seseorang menjadi menang menghadapi Allah asing ataupun pekerjaan iblis. Kalau kita hidup dalam kesuciannya, pasti kita menjadi orang-orang yang menang, saudara. Jahat dan dosa ya hanya menang sebentar ya. Jahat dan dosa itu hanya menang sebentar ya saudara. Tetapi kemenangan dari Allah adalah kemenangan yang iya dan amin. Bukan sebentar, tapi kemenangan yang karena pembelaan Allah itu akan menjadi tetap kita sebagai pemenang. Haleluya. Beda dengan tadi jahat dan dosa hanya menang sebentar. Ya. Sebab Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk pengolahan. Tetapi orang yang mau hidup suci pasti akhirnya akan menang. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan kita ditimpa ketidakadilan. Mungkin saudara sedang menghadapi hal itu, ya. Sepertinya saudara sedang ditimpa ketidakadilan. Ya, mengapa mereka lakukan itu kepada saya? Ya, memperlakukan ketidakadilan itu dalam hidup saudara, saudara alami itu. Mungkin Tuhan izinkan, ya, kita ditimpa ketidakadilan, kita ditimpa kejahatan dan lain-lain, ya, dalam batas-batas tertentu, ya. Untuk apa Allah izinkan? Untuk pengolahan. Ya, untuk pengolahan dalam hidup kita. Sesudah itu pasti kita menang. Haleluya. Saudara, sebab itu jangan ragu ya. Hiduplah benar. Sebab Allah Maha tahu. Allah tahu segala sesuatu. Dan kalau kita belum menang seperti Yusuf ya, dalam penderitaan mungkin belum menang seperti Daniel. Waktu Daniel juga dalam penderitaan, ya, Daniel menghadapi banyak tekanan saudara. Bahkan Daniel sempat masuk di gua singa, ya. Mana ada singa ompong, ya. Walaupun singanya mungkin kalem, tetapi singa itu buas. Apalagi dikatakan singanya sengaja nggak dikasih makan, ya. Dan waktu orang-orang yang mau melemparkan Daniel masuk ke gua singa, ada beberapa orang yang juga sempat kena ya cakaran dari singa. Tetapi dikatakan ya
Daniel masuk ke lubang singa, tetapi Daniel keluar pun selamat. Ya, nggak ada luka, nggak ada cakaran dari singa. Daniel mengalami kemenangan akhirnya. Walaupun dia harus menghadapi ya penderitaan. Daud juga menderita, ya, saudara, menderita akibat ketidakadilan dan sebagainya. Bahkan juga Petrus, Paulus dalam Alkitab juga dikatakan mengalami hal yang mungkin diperlakukan karena ketidakadilan dan sebagainya. Jangan ragu-ragu, ya, atau jangan berhenti hidup benar. Tetap hidup benar, tetap pertahankan untuk tetap hidup benar, hidup berkenan kepada Allah. Sekalipun kita masih dalam, ya, Tuhan izinkan ditimpa ketidakadilan, kejahatan dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita akan menang. Haleluya. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap pertahankan iman bahwa kita yakin kita enggak sendiri. Kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya jangan berhenti untuk hidup benar. Ikut Tuhan dengan setia. Puji Tuhan. Lanjut kepada pembacaan kita, Yesaya 43 tadi, di ayat 15. Di ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dikatakan, akulah, ya, Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel, ya. Karena waktu itu, ya, Allah memimpin bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel bahwa aku menciptakan, ya, Israel. Kata-kata ini seolah-olah biasa, ya. Tetapi ini luar biasa. Sebab Dia Tuhan di atas semua Tuhan, ya. Dikatakan akulah Tuhan. Tuhan di atas semua Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Di dunia ini mungkin ada orang yang mengidolakan seorang Tuhan yang luar biasa mungkin, ya, sebab dia kaya, dia punya kedudukan, punya kekuasaan di dunia sehingga mereka berkata, "Oh, dia Tuhan yang luar biasa." Ingat bahwa Tuhan kita, Dia, Tuhan Yesus Kristus, lebih dari semua Tuhan yang ada di dunia ini. Dia tertinggi, haleluya, yang harus kita taati. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia tertinggi, Dia yang harus kita taati, ya, dalam semua segi dalam hidup kita. Dia menjadi kepala dari gereja, ya, dan Dia juga di atas semua manusia. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita boleh percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Dia menyelamatkan untuk kekekalan. Dia juga menyelamatkan selama kita hidup di dunia. Dia akan menolong kita selama hidup di dunia. Itulah sebabnya pertahankan iman yang kita miliki di dalam Yesus. Jangan mau ditukar dengan apapun. Haleluya. Sebentar lagi kita akan memperingati kembali bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Karena Dia cinta kita. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Rela datang dari sorga ke dunia untuk menebus dosa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita baca tadi dari pembacaan kita di dalam Yesaya 43 tadi, mulai dari ayat 11 sampai ayat 15, kesimpulannya saudara, bahwa dikatakan dalam ayat 11 tadi dikatakan Tuhan juru selamat kita untuk yang sekarang dan yang kekal. Jangan percaya dan berharap atau mengandalkan kepada Allah yang lain.
Cukup Tuhan Yesus saja. Dia cukup untuk semuanya. Nggak usah pakai cadangan-cadangan, ya. Kaki kita sebelah kepada Tuhan Yesus, kaki sebelah ke Allah-Allah asing. Nggak perlu, ya. Sebab kita punya Allah yang memiliki kekuasaan dari segala-galanya. Dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia cukup untuk semuanya. Puji Tuhan. Dalam Yesaya tadi di dalam ayat 12 dikatakan tidak ada Allah asing lainnya, ya. Tidak ada Allah asing lainnya, hanya Tuhan Yesus Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Jangan yang lain, puji Tuhan, ya. Jangan yang lain menjadi Allah atau menjadi kecintaan kita. Hanya Tuhan Yesus saja dan kita jadi saksinya, dikatakan tadi. Kita menjadi saksinya atas segala perbuatannya yang ajaib dalam diri kita. Yang kita alami pertolongannya, yang kita merasakan keajaibannya dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya supaya orang lain boleh juga percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, jangan jadi Israel yang tidak mengakuinya, ya. Bangsa Israel mencoba untuk tidak mengakuinya. Padahal setiap hari mereka makan roti, ya, yang datang dari sorga yang dikatakan adalah mana, ya. Tiap hari, tapi mereka mencoba untuk tidak mengakuinya, ya. Mereka marah, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Jangan seperti mereka, tetapi kita tetap memiliki iman yang teguh sebab tidak ada yang seperti dia. Dia juru selamat kita. Puji Tuhan. Dalam Yesaya 43 di ayat yang ke-13 dikatakan Allah sanggup mengolah, ya, atau membentuk orang-orang yang mau dibentuk. Manusia yang mau dibentuk oleh dia, dia akan bentuk menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi satu ciptaan yang berguna bagi orang lain, berguna bagi Tuhan, ya, dan menjadi saksinya Allah. Dalam proses pembentukan ini memang tidak mudah, ya. Perlu waktu, perlu pengolahan, ya. Ada hal-hal yang harus dikorbankan di sana dalam proses pembentukan. Tetapi bagi orang yang siap dibentuk, karena kita itu bagaikan bejana tanah liat, ya, yang siap dibentuk oleh penjunan. Apapun yang penjunan mau, biarlah tanah liat itu terbentuk sesuai kehendak dia. Gak gampang, ada proses di situ. Ya, tanah liat ini mungkin ada saatnya dia dibanting, dibersihkan kerikil-kerikilnya, dicungkit, dibuang dari keadaannya, ya, sehingga menjadi satu bentukan yang baik, bentukan yang mulus, dibentuk menjadi satu bejana yang berguna kepada banyak orang, ya. Akhirnya dia menjadi berharga karena naik di atas etalase yang berharga. Saudara, kalau siap mau dibentuk, dia mau mengolah kita. Puji Tuhan, pasti akan jadi olahan yang indah untuk abadi. Puji Tuhan. Dalam Yesaya terakhir dikatakan pasal 43 ayat 15 dikatakan Allah pencipta Israel. Dia yang tertinggi, ya, dan harus ditaati sebab dia yang menciptakan kita. Saudara mau mengakui atau tidak bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Dengan tangannya dia menciptakan Adam dengan tanah liat dan dia menghembuskan nafasnya, ya, menghembusi nafasnya, ya, menghembusi dengan roh Allah sehingga Adam, ya, menjadi ciptaan Allah yang hidup, yang memiliki roh karena Allah punya rencana.
Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh menguatkan kita, memampukan kita, menyanggupkan kita untuk kita bisa ada dalam pengolahan Allah sehingga kita menjadi indah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk iman yang kami boleh, oh Tuhan, pelihara sampai saat ini. Bahwa kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali betapa Engkau sudah rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Allah. Khususnya mereka yang belum percaya kepada Yesus. Biarlah Tuhan bicara secara pribadi. Buka mata rohaninya untuk celik dan mengerti siapa Engkau sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, Engkau jamah sembuhkan dia. Di dalam nama Yesus, kesembuhan datang dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang dalam persoalan, dalam masalah, ditimpa ketidakadilan, ada hal yang mungkin mereka sedang menderita saat ini, Tuhan sanggupkan, mampukan. Pada akhirnya kami akan menjadi pemenang kalau kami tetap hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Biarlah keluarga dari jemaat-Mu boleh kokoh kuat. Tidak ada yang dapat mengganggu rumah tangga mereka. Mereka utuh. Kalau ada yang diambang kehancuran, pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berikan mereka kesehatan, panjang umur, sehat, diberkati Allah, dan Tuhan terus sertai rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia dan penuh dengan kedamaian yang datang dari Tuhan. Berkati di usia-usia setiap jemaat, baik mulai dari anak-anak balita ya Tuhan, baik juga kaum dewasa, bahkan kaum lansia, semua Engkau sehat-sehatkan. Lindungi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jaga dan pagari di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, usaha-usaha yang macet, ada perintisan-perintisan dalam usaha yang baru. Tuhan tolong, hanya Engkau yang sanggup menolong di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong kalau ada dari umat Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan, seperti kami sudah baca dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Engkau mau, itu tidak sulit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada dari jemaat yang sedang keluar kota karena usaha, karena pekerjaan, ke luar negeri, kemanapun mereka berada, Tuhan Engkau lindungi dan jaga mereka, pagari di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani dalam ibadah online yang sederhana ini, Tuhan berkati apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan. Itu kiranya menyenangkan hati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau akan memberkati mereka. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Berkati juga para tetangga kami di Taman Permata Buana ini Tuhan, di seluruh komplek ini berkati mereka, mulai dari ketua RT, RW, lurah, camat, semua ada dalam perlindungan Allah, semua diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara juga disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal,
bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk ibadah tanggal 7 hari Jumat, Jumat Agung ya, kematian Yesus. Kita akan mengadakan ibadah jam 10 pagi, satu kali saja jam 10 pagi ya di gereja. Bukan jam 8, kalau hari Minggu jam 8 ya. Lalu hari Minggunya tanggal 9 kebangkitan jam 8 ya. Khusus hari Jumat jam 10 pagi. Tuhan memberkati.